Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Ada sukacita pagi ini. Amin. Haleluya. Walaupun di luar dingin tetapi roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama saya pribadi mengucapkan atas kepercayaannya di mana kami boleh melayani pagi ini. Kepada tim majelis juga kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat GBI Tasikmalaya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya di dalam kami melayani Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih lagi ucapan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebab itu mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Boleh saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Matius pasal 7. Judul khotbah pagi ini adalah menjadi bangunan yang kokoh di dalam Kristus. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama katakan. Amin, silakan duduk. Yang kita aminkan adalah menjadi bangunan yang kokoh di dalam Kristus. Ya. Nah, perikop Bapak Ibu, perikop yang sudah kita baca barusan adalah satu perikop yang menjelaskan bahwa di akhir dari pasal 5 sampai pasal 7 di sini diceritakan bahwa satu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Murid-muridnya dan orang banyak mengikutinya. Ya, lalu ia menyampaikan begitu banyak pengajaran pada saat itu. Nah, Bapak Ibu di rumah boleh membaca dari pasal 5 sampai pasal 7 supaya lebih jelas ya. Nah, perikop ini adalah bagian yang terakhir dari rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Nah, saat itu Tuhan Yesus menyampaikan begitu banyak hal-hal penting kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mengikutinya, ya. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita baca sebentar. Merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kita akan mundur sebentar Bapak Ibu. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, oh, ke sana. Maaf Bapak Ibu. Oh iya, siap. Matius pasal 5 ayat 9 di sini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Di sini Yesus mengajar bahwa berbahagialah orang yang suka berdamai, ya, yang suka mendamaikan, yang cinta damai. Mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini juga pada pagi hari ini juga pengajaran yang sama disampaikan kepada kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang cinta damai, amin. Yang suka berdamai. Yang suka mendamaikan.
maka kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Nah kita akan maju lagi dalam Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Di sini Yesus mengajar tentang hal memberi. Ya. Di sini dikatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Di sini Yesus mengajar setiap tangan yang memberi, ya, ketika engkau dan saya berkorban, memberi, baik itu kepada pekerjaan Tuhan, baik itu kepada sesama, baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu kepada hamba-hamba Tuhan, ya, jangan diceritakan, ya. Tetapi biarlah yang mengetahui semuanya itu adalah Tuhan. Amin saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. So itu ada satu kata-kata bijak yang mengatakan tentang memberi, ya, tentang hal memberi. Ada satu kata-kata bijak berkata begini, ketika engkau memberi, tuliskanlah itu di atas pasir. Ya, di pinggir laut ada pasir, tulis di sana. Supaya apa? Supaya ketika ombak datang, maka tulisan itu terhapus. Artinya apa? Ketika kita sudah memberi, memberilah dengan tulus hati. Jangan diingat-ingat. Biarlah hanya Bapa yang ingat perbuatan baik saudara dan saya. Nah, tetapi ketika kita menerima, ya, kata-kata bijak ini mengajar ketika kita menerima sesuatu, ya, menerima sesuatu dari Tuhan, menerima sesuatu dari sesama kita, dari teman kita, dari siapapun, tuliskan di atas batu. Supaya apa? Supaya air hujan datang, apapun datang, tidak terhapus tulisan itu. Artinya apa? Kita mau selalu ingat apa yang sudah kita terima, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari siapapun, ingat itu. Amin saudara. Ingat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teman. Ya. Lalu kita bisa mendoakan mereka dan menjadi berkat. Amin saudara. Ya, itu juga bagian dari yang Yesus ajarkan ketika ia berkhotbah di atas bukit. Lalu kita akan maju lagi di dalam Matius pasal 7, ya, tentang hal menghakimi. Ya. Di sini dikatakan ayat 15 pasal 7 ayat 3 maksud saya, berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Ya. Yesus mengajar jangan mudah menghakimi. Selumbar di mata orang lain bisa kita lihat. Saudara, selumbar itu adalah bubuk-bubuk gergaji yang kecil. Ya, ketika saudara mungkin bisa berkunjung ke tempat penggergajian kayu, di sana banyak selumbar-selumbar. Ada banyak serbuk-serbuk gergaji yang kecil. Firman Tuhan katakan kenapa serbuk yang kecil itu ada di dalam kehidupan orang lain kita bisa lihat. Tetapi firman Tuhan ingatkan kenapa ada balok yang besar di depan mata kita. Tidak pernah kita bisa lihat. Artinya jangan menghakimi orang lain. Amin saudara. Iya. Tetapi kita mau selalu jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita pun punya kelemahan-kelemahan. Kalau kita pun pernah melakukan satu kesalahan-kesalahan. Dan Allah tidak pernah memperhitungkan itu ketika kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Allah begitu murah hati. Amin saudara. Tetapi mengapa kita tidak bisa bermurah hati? Sedangkan kita selalu berkata, Tuhan akulah anakmu. Kami umatmu, kami domba gembalaanmu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan segala perintahku. Dan Yesus adalah teladan bagi kita. Kalau ia sudah mengampuni engkau dan saya, maka kita pun ketika bertemu dengan orang-orang lain yang pernah mungkin
punya kelemahan, punya kesalahan. Bukan untuk menghakimi. Tetapi tugas kita adalah untuk memaafkan mereka. Melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat kepada mereka. Amin saudara. Ya luar biasa. Lalu kita akan maju lagi. Di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Ya. Matius pasal 7 maksud saya Matius pasal 7 ayat 23. Oh Matius 5, Bapak Ibu maaf, Matius pasal 5 ayat 23. Di sini dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di atas mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah saat itu Yesus mengajar kepada kita supaya apa? Supaya kita mengampuni. Amin saudara? Iya, hal mengampuni. Jadi ketika kita akan beribadah, ketika kita akan melayani, ketika kita akan mempersembahkan korban, tetapi di dalam hati kita masih ada satu kepahitan, ada satu kebencian, ada satu amarah yang belum diselesaikan. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Harus dibereskan terlebih dahulu. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, tinggalkan mezbah itu, tinggalkan persembahanmu itu. Supaya apa? Supaya hati kita lega. Amin saudara. Supaya hati kita telah beres. Supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kita, persembahan kita, apapun yang kita kerjakan, berkenan di pemandangan Tuhan. Amin saudara. Iya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan saat itu. Kepada banyak orang. Termasuk murid-muridnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita hidup di dalam kebenaran dan kita bertumbuh di dalam kebenaran. Nah ada bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan. Matius pasal 7. Poin yang kelima. Ya. Matius pasal 7 ayat 15 di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Bapak Ibu. Di bagian terakhir sebelum masuk di dalam perikop yang telah tadi kita baca. Tuhan Yesus mengingatkan hati-hati bahwa di hari-hari sekarang ini, di hari-hari di akhir zaman ini akan ada banyak pengajaran-pengajaran sesat. Disampaikan oleh nabi-nabi palsu dikatakan. Dikatakan mereka akan menyamar seperti domba tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Yang ingin membunuh dan mematikan orang-orang percaya, iman orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi orang percaya yang digembalakan. Kita harus menjadi orang percaya yang tergembala. Di mana saudara? Di dalam kandang penggembalaan. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia. Tetap tinggal di dalam kandang penggembalaan. Amin saudara. Iya. Harus setia di dalam kandang penggembalaan. Sebab apa? Kita digambarkan seperti domba-domba. Domba-domba umat kepunyaan Allah. Saudara, sifat domba itu adalah binatang yang lemah. Yang mudah disesatkan. Domba itu tidak bisa mencari makanannya sendiri. Harus ada seorang gembala yang menjaga domba. Harus ada gembala yang menjaga kawanan. Harus ada gembala yang melindungi. Sebab itu gembala itu selalu memegang gada dan tongkat.
Kalau ada binatang buas, gembala maju dan gadanya dipakai untuk mengusir binatang buas. Tetapi di tangan gembala juga ada sebuah tongkat. Di mana kalau dombanya mulai melenceng, ya tongkat gembala itu langsung nyangkut di leher domba. Langsung dikepuk-kepuk. Salah jalan. Kembali. Itu adalah tugas seorang gembala. Dan bersyukur saudara, om dan tante sudah teruji menjadi seorang gembala. So itu bersyukur kepada Tuhan, jemaat GBI Tasikmalaya saya percaya menjadi domba-dombanya Allah yang selalu setia digembalakan. Amin saudara. Jangan coba-coba mau keluar dari kandang saudara. Sebab apa? Sebab dikatakan di luar sana ada banyak serigala buas yang sudah mengintai. Kalau kita melihat satu tayangan video di TV tentang animal ya saudara. Bagaimana singa itu kalau mau menerkam mangsanya dia enggak terus terang. Saya singa mau terkam kamu. Enggak saudara. Tapi ia pelan-pelan mengendus. Pelan-pelan. Lemah lembut seperti lemah lembut. Tetapi sesungguhnya adalah buas saudara. Sebab itu kita menjadi domba-domba gembalaan Tuhan. Umat kepunyaan Allah harus tetap tinggal di dalam kandang penggembalaan. Harus tetap setia. Harus tetap menjadi satu kawanan yang bersatu. Sifat domba itu saudara, dia tidak, kalau saudara berkunjung ke peternakan domba, kesukaan domba itu tidak memisahkan diri, tetapi mereka bergerombol, mereka merapat, ya ada kehangatan di sana. Nah itu yang Tuhan sampaikan lewat pengajarannya di atas bukit saudara. Dan saya percaya jemaat GBI Tasikmalaya adalah jemaat-jemaat yang militan, domba-domba yang taat, amin saudara. Ya haleluya, puji Tuhan. Nah ini adalah bagian-bagian dari isi khotbah Yesus di atas bukit. Tentu pada saat itu ya di dalam hati Yesus ada satu kerinduan, di dalam hati Bapa ada satu kerinduan. Bahwa semua orang yang mendengar pengajaran Yesus saat itu. Baik murid-murid, baik orang banyak yang mengikutinya saat itu. Mereka mau mendengar dan melakukannya. Bukan hanya mendengar lalu dilupakan, tetapi yang Bapa inginkan, Yesus inginkan adalah setelah mereka mendengar lalu melakukan firman. Setelah mendengar pengajaran, mereka mau melakukan firman. Ya, next. Tetapi di akhir sesi pengajaran Yesus di atas bukit ya pada saat itu, Yesus menyampaikan bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang bijaksana. Tetapi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, mereka adalah orang yang tidak bijaksana. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang bodoh. Kenapa Yesus sampaikan hal itu kepada mereka? Karena Yesus tahu, Yesus sangat mengenal setiap hati. Yesus tahu kedalaman hati kita. Yesus tahu bagaimana orang-orang banyak itu pada saat itu datang. Tetapi Yesus menyelami hati mereka. Yesus tahu ternyata ada dua golongan orang. Ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah benar-benar mendengar dan mau melakukan. Sehingga disebut sebagai orang yang bijaksana. Tetapi Yesus juga katakan ternyata ada orang yang cuma mendengar tetapi tidak mau melakukan. Dan mereka dikatakan digolongkan sebagai orang yang tidak bijaksana, artinya bodoh. Sungguh sayang, disayangkan kehidupan seperti itu. Tetapi kita percaya, saya percaya kita semua sepakat pagi ini, amin saudara. Setelah kita dengar pengajaran firman Tuhan, tidak kita lupakan, tetapi kita mau sama-sama sepakat untuk menghidupi firman itu, melakukan firman itu. Kita mau punya hati yang antusias, bergairah, berupaya, berjuang
untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Amin saudara. Sehingga kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Siap Bapak Ibu praktekkan firman? Amin. Praktekkan firman. Kerjakan firman. Lakukan firman, hidupi firman. Seperti tadi sudah saya sampaikan, dikatakan jangan menghakimi. Berdamailah. Amin saudara. Iya. Memberilah dengan ketulusan. Selalu berjaga-jaga. Jangan lengah, tetapi berjaga-jaga. Jadilah umat Tuhan, jadilah jemaat, jadilah domba kepunyaan Allah yang mau digembalakan. Apa yang masih ada di dalam hati, kepahitan, kebencian, amarah dan lain sebagainya, bereskan. Agar apa? Agar kita berkenan kepada Allah. Dan kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Allah. Amin saudara. Iya. Kita akan masuk dalam poin pertama. Orang bijaksana. Tentang orang bijaksana. Ya. Di sini dikatakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang bijaksana tadi dikatakan orang bijaksana adalah orang yang sudah mendengar firman dan melakukan firman. Disamakan dengan apa saudara? Dengan orang yang membangun rumah di atas batu, di atas pondasi. Kekuatan sebuah pohon saudara terletak pada akarnya. Semakin dalam akarnya mencengkram, semakin kokoh pohon itu. Ya. Nah, tetapi kita melihat sebuah bangunan. Kekuatan sebuah bangunan ditentukan oleh apa saudara? Oleh seberapa kokohnya pondasi. Pondasi sebuah bangunan itu menentukan kokoh tidak kokohnya sebuah bangunan itu saudara. Dan kehidupan kita saudara sebagai orang percaya. Kokoh tidaknya kehidupan kita, kokoh tidaknya iman kita saudara. Kokoh tidaknya hidup kita. Bukan ditentukan oleh paras kita. Bukan ditentukan oleh penampilan kita saudara. Tetapi ditentukan oleh apa saudara? Oleh kekokohan iman kita. So itu harus menjadi pondasi orang percaya adalah apa saudara? Firman Allah. Firman Allah. Dan iman yang teguh adalah pondasi orang percaya. Satu ayat berkata, ya. Iman tumbuh karena apa? Mendengar firman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah dengar firman? Bagaimana kita mau dengar firman kalau kita tidak digembalakan di dalam kandang penggembalaan? Bagaimana kita bisa mendengar firman kalau kita tidak hadir, tidak setia beribadah? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Pengajaran yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukannya. Menjadi satu kaitan. Ya, menjadi satu rangkaian yang indah saudara. Sebab itu firman Tuhan adalah pondasi orang percaya. Saya akan membacakan dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 6-8 dikatakan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, bagi saudara dan saya yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Firman Tuhan. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara, pribadi Yesus. Next. Pribadi Yesus dikatakan digambarkan seperti batu penjuru. Ya. Di zaman itu saudara, batu penjuru itu mahal harganya dan sangat berarti. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru adalah batu yang paling besar. Biasanya disimpan di sebuah pojok bangunan seperti terlihat di gambar. Ya.
Batu penjuru disimpan di pojok bangunan berfungsi untuk menopang seluruh bangunan supaya tetap berdiri kokoh. Dikatakan Yesus digambarkan seperti batu penjuru. Bagi yang percaya ia begitu berharga. Yesus begitu berharga, Yesus begitu mahal. Pribadi Yesus, firman Allah begitu bernilai, begitu istimewa bagi setiap orang yang percaya. Dan janji firman Allah dikatakan bagi yang percaya ia mahal. Bagi yang percaya tidak akan dipermalukan. Kita mendengar tadi kesaksian daripada Bapak Roy. Percaya, 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 berserah kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin saudara. Ada pembelaan Allah yang luar biasa. Apa pergumulan yang sedang saudara hadapi? Saat ini mungkin ada begitu banyak pergumulan. Ada begitu banyak masalah yang sedang dihadapi saudara. Tetap percaya, amin saudara. Tidak akan dipermalukan. Pegang firman Allah, lakukan firman Allah, kerjakan firman Allah, hidupi firman Allah. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Hadirkan Yesus di dalam rencana kita. Tempatkan Yesus sebagai batu penjuru. Batu yang mahal, batu yang berharga. Tempatkan di dalam kehidupan kita saudara. Supaya bangunan kehidupan kita menjadi bangunan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin saudara. Iya, jangan buang Yesus. Jangan buang imanmu. Jangan buang Yesus. Ya, jangan lepaskan Yesus. Tetapi salib yang sedang engkau pikul, yang sedang saudara pikul, yang sedang saya pikul, salib itu terus kita bawa. Terus kita gendong. Tepat pada waktunya salib Tuhan ganti dengan kemenangan. Amin saudara. Salib Tuhan ganti dengan sukacita. Salib Tuhan ganti dengan apa? Dengan kemuliaan. Asalkan kita tetap percaya. Tetap percaya saja. Amin saudara. Ya luar biasa. Next. Kita akan terus belajar tentang firman Tuhan. Tetapi kita mau baca juga di sini. Di dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Artinya orang tersebut tidak bijaksana. Maaf saudara, sebetulnya saya segan menyebut kata bodoh. Tetapi karena di sini tertulis jadi saya sebut. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Digambarkan seperti apa? Mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa ada seseorang, ada orang-orang ya membangun rumahnya di atas pasir? Next boleh. Di atas pasir. Ada banyak penyebabnya saudara. Bisa karena ceroboh, bisa karena malas, bisa karena pelit, bisa karena belum paham, bisa karena terburu-buru, ingin yang instan. Sehingga orang membangun rumah di atas pasir. Apa yang terjadi saudara? Tidak punya kekuatan. Hasilnya adalah bangunan tersebut tidak punya kekuatan. Ya. Tidak punya kekuatan, tidak punya power. Dan firman Tuhan menjelaskan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang tidak bijaksana. Kita mau melihat orang yang tidak bijaksana. Dikatakan tadi hanya suka mendengar. Tetapi tidak mau melakukan. Kenapa? Kenapa? Pengajaran sudah disampaikan oleh gembala. Pengajaran sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi masih ada banyak orang yang masih mengeraskan hatinya. Hanya mau mengerjakan apa yang menjadi pilihannya sendiri. Tidak mau ikut arahan Tuhan tapi ikut keinginannya sendiri. Ia mengeraskan hati. Tolak firman. Ya. Lalu orang yang tidak bijaksana, yaitu mereka yang hanya suka mendengar perkataan firman tetapi tidak melakukannya. Yang kedua adalah
Mereka digolongkan sebagai orang-orang yang meremehkan firman. Orang-orang yang meremehkan firman adalah orang-orang yang hatinya tidak menghargai firman. Padahal di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, ada janji, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelegaan, ada keselamatan, ada berkat, ada kebaikan Tuhan. Tetapi ada banyak orang tersandung, ada banyak orang tidak mengalami terobosan-terobosan di dalam hidupnya. Sebab apa? Tidak taat melakukan firman. Mengeraskan hati terhadap firman, meremehkan firman. Firman Allah hidup dan berkuasa, sanggup mengubahkan setiap hati. Tuhan mau mengubahkan hati saudara dan saya. Asalkan apa? Asalkan kita membuka hati kita kepada Tuhan. Amin saudara. Bagaimana Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan kita kalau kita terus menutup pintu hati kita. Ada satu ayat berkata, aku mengetok pintu. Aku di depan pintu, Yesus berkata, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk bersama dia. Dan makan bersama-sama dengan dia. Luar biasa saudara. Ada Tuhan yang sedang mengetok hati saudara dan saya. Amin saudara. Jangan ada seorang pun yang masih mengeraskan hatinya. Ketika firman Tuhan katakan, jangan engkau menghakimi. Lakukan itu saudara. Lepaskan pengampunan saudara. Memberi dengan sukacita, berilah dengan sukacita. Amin saudara. Iya. Berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jagalah dan waspada. Bagaimana? Tetap tinggal di dalam kandang penggembalaan dengan taat dan setia. Amin saudara. Iya. Lalu poin yang ketiga dikatakan, kenapa ada orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak mau mengerjakan firman Tuhan, tidak mau menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Malas saudara. Tidak mau berjuang dan tidak mau berupaya. Mengerjakan firman itu saudara perlu pengorbanan. Kesukaan kita dihilangkan, disalibkan, dikikis. Kedagingan kita dikikis saudara. Sakit saudara. Harus tinggalkan cara hidup yang lama. Harus tinggalkan cara hidup yang buruk. Harus lepaskan kesukaan kebiasaan kita yang buruk yang lama. Buang saudara, amin. Lakukan firman, lahir baru, alami pembaharuan di dalam Tuhan. Perlu perjuangan, perlu upaya. Harus mau berkorban saudara. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan saudara. Iya. Ikut Tuhan pikul salib. Tetapi di balik salib ada kemuliaan Allah. Amin saudara. Iya. Ada banyak orang menyerah. Tuhan saya sudah lakukan ini dan itu. Tetapi pertolongan Tuhan belum juga datang. Menyerah. Jangan menyerah saudara. Lakukan terus, kerjakan terus, hidupi firman Allah. Sebab Tuhan sedang melihat ketaatan engkau dan saya. Amin saudara. Tadi Om Julius berkata, berdoa dan taat. Taat dan berdoa. Lihat ada terobosan yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Iya. Lalu di sini dikatakan. Di pasal 7 tadi. Ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus sampaikan baik kepada orang bijaksana maupun kepada orang yang tidak bijaksana. Tuhan Yesus ingatkan, sampaikan bahwa apa? Bahwa akan datang satu masa. Ya, akan datang suatu masa, suatu keadaan yang tidak baik-baik saja. Akan datang apa saudara? Akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin melanda. Baik rumah yang dibangun di atas batu maupun rumah yang dibangun di atas pasir sama-sama mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Akan datang apa saudara? Ada 3 hal. Ada hujan, ada banjir, ya, ada angin. Yang tujuannya ingin merusak dan menghancurkan. Tetapi bangunan yang dibangun di atas batu. Kehidupan orang percaya yang didirikan, dibangun di atas kebenaran firman Allah. Akan tetap tegak berdiri saudara.
Tetapi kehidupan yang tidak dibangun di atas pondasi firman Allah, saudara, akan hanyut, saudara. Dan ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, saudara. Hujan, banjir, dan angin menggambarkan kondisi dunia yang semakin apa, saudara? Semakin hari semakin mencekam, semakin tidak membaik, semakin memburuk, dan lain sebagainya. Dan itu dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3. Bahwa di hari-hari sekarang ini akan terjadi kesukaran. Kesukaran melanda seluruh dunia, saudara. Bukan hanya negara tertentu saja, tetapi semua negara. Tetapi seperti janji firman Tuhan tadi dikatakan, mereka yang percaya, mereka yang menempatkan Kristus sebagai batu penjuru, firman Tuhan berjanji apa? Tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Tidak akan dipermalukan. Ada perlindungan Allah. Ada keselamatan, ada jaminan, ada pembelaan Allah. Sebab itu mari kita menjadi bangunan yang dibangun di atas dasar firman Allah. Dunia sekarang semakin mencekam, saudara. Ya. Semakin tidak baik-baik saja. Saudara, di sebuah negara, tidak perlu saya sebutkan nama negaranya. Di sana saat ini, saudara, senjata api, saudara, diperjualbelikan secara bebas. Siapapun yang bisa membeli silakan membeli. Jadi setiap orang boleh punya senjata api, saudara. Kekacauan terjadi di mana-mana. Bersyukur di negara kita senjata api hanya dipegang oleh lembaga-lembaga keamanan yang dipercayakan saja. Tetapi di negara tersebut, saudara, sudah bebas. Siapapun boleh beli senjata api, saudara. Sehingga tiap hari terjadi kekacauan, saudara. Tiap hari terjadi penembakan di mana-mana, saudara. Di pasar, di supermarket, di sekolah, di jalan raya, di mana-mana. Setiap kali emosi meledak jeder. Emosi meledak jeder, saudara. Ada banyak korban yang harus menderita. Nah, ini kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, saudara. Kita melihat lagi, saudara, apa yang sedang terjadi saat ini, saudara. LGBT, pernikahan laki-laki dengan laki-laki dilegalkan, saudara. Diresmikan, saudara. Boleh, saudara. Disetujui oleh beberapa negara. Apa yang terjadi? Kacau, saudara. Mengerikan, saudara. Rencana Allah tidak seperti itu, saudara. Keluar dari jalur kebenaran, saudara. Mengerikan, saudara, mengerikan. Ya, mengerikan, saudara. Oleh sebab itu kita perlu dibangun di atas pondasi yang benar-benar kokoh. Yaitu apa, saudara? Firman Allah. Firman Allah lah yang menjadi pondasi kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Ya, coba kita melihat gambar ini, saudara. Beberapa tahun lalu saya pernah berkunjung ke Belitung, saudara. Di sana ada sebuah pulau kecil, Pulau Lengkoas namanya. Di sana ada mercusuar yang tinggi, dibangun tahun 1882. Tetapi bangunannya kokoh, saudara. Masih kokoh. Dan saya boleh naik ke paling atas, saudara. Saya melihat begitu indah pemandangan di sekitarnya. Kokoh, saudara. Kenapa? Telah diletakkan dasar yang kokoh juga, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, saudara. Kita harus menjadi bangunan yang kokoh. Supaya apa? Di akhir zaman ini. Ada begitu banyak pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Ada begitu banyak kejadian yang aneh-aneh, saudara. Tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Dikatakan jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Agar apa? Agar kita menjadi bangunan yang kokoh di akhir zaman. Sampai kepada kesudahan zaman. Sampai Tuhan panggil kita. Tuhan temukan kita menjadi orang-orang yang setia. Amin, saudara. Haleluya. Itu saya mau membacakan satu ayat. Yaitu Amsal pasal 8.
Amsal pasal 8 ayat 33. Di sini dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Apa yang sudah kita dengar saudara? Kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon kita? Mau kita lakukan. Amin saudara. Hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun gembala yang membawa domba-dombanya kepada rumput yang kering. Sungai yang kering, enggak saudara. Setiap gembala yang sudah Tuhan pilih saudara, untuk memimpin satu kawanan domba, selalu membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Gembala agung kita Tuhan Yesus, amin saudara. Tetapi di dalam kandang penggembalaan ini juga di GBI Tasikmalaya, ada hamba Tuhan, ada gembala yang sudah Tuhan taruh. Itu om dan tante, teruji pelayanannya. Berapa puluh tahun om di Tasikmalaya? 53 tahun. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau tidak seizin Tuhan, tidak mungkin hamba-hamba Tuhan bisa bertahan sekian lama saudara. Tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah memilih dan menempatkan menjadi gembala di tengah-tengah sidang jemaat ini. Menjadi tetap kokoh di dalam terus melayani Tuhan. Tugas kita sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Mari menjadi domba-domba yang tergembala. Amin saudara. Menjadi satu kawanan yang bersatu. Menjadi satu kawanan yang mau taat akan firman Tuhan. Amin saudara. Kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau bersyukur atas firman Tuhan pagi ini.